Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Urip Radianto, di program Ulas Berita kali ini akan kami ulas soal apakah ada ancaman bahaya di pengelolaan sumur minyak tua di Blora. Adalah sebuah media Jakarta, Warta Ekonomi, mewartakan ini peringatan dari praktisi migas senior sekaligus Dewan Penasehat Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) 2025-2028 Hadi Ismoyo tentang pengelolaan sumur tua. Hadi yang telah berkecimpung di industri migas selama lebih dari 3 dekade itu menyebut bahwa meski niat pemerintah patut diapresiasi, pelaksanaannya harus sangat berhati-hati. Menurutnya, tidak semua sumur idle atau sumur minyak tidak aktif atau menganggur layak dioperasikan karena potensi produksinya kecil dan secara keekonomian belum tentu menguntungkan. Produksinya sangat kecil dan tersebar hanya sekitar 10.000 sampai 15.000 barel per hari secara nasional. Ini cuma sekitar 1,6 sampai 2,5% dari total produksi nasional yang mencapai 600.000 BOPD. Belum tentu ekonomis kalau dihitung biaya operasional dan risikonya, ujar Hadi Senin 7 Juli 2025 lalu. Hadi mengatakan spek keselamatan kerja yang kerap diabaikan dalam pengelolaan sumur-sumur tua oleh pelaku usaha kecil yang belum memiliki pengalaman di industri hulu migas, di mana potensi kecelakaan kerja sangat besar jika tidak dikelola sesuai standar Health, Safety, and Environment industri migas. Sumur tua itu bisa menyimpan tekanan tinggi atau pressure build-up dan punya masalah integritas sumur. Kalau salah penanganan bisa bocor, terbakar, bahkan blowout. Ini berbahaya, bisa menimbulkan korban jiwa dan pencemaran lingkungan, jelasnya. Hadi menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dari kontraktor utama, KKKS, dan SKK Migas dalam membimbing serta melakukan screening ketat terhadap BUMD atau UMKM yang ingin mengelola sumur tua. Tanpa dukungan struktural dan teknis yang memadai, inisiatif ini berpotensi kontraproduktif. Jangan biarkan BUMD atau UMKM membentuk organisasi sendiri tanpa bimbingan. Sudah banyak kasus kecelakaan di Sumut dan Sumsel akibat pengelolaan yang serampangan, tegasnya. Pesan bernada peringatan itu tampaknya cukup beralasan karena di Blora sendiri sering ditemui beberapa sumur minyak tua alami flowing, yaitu munculnya semburan air bercampur lumpur dan minyak mentah. Bahkan tidak jarang mengeluarkan gas dengan bau menyengat. Kita tidak tahu seberapa bahaya gas-gas hasil flowing dari sumur minyak tua itu bagi keselamatan manusia. Dari catatan peristiwa yang terekam di sejumlah media online, Senin 18 Februari 2013, Radio R2B Rembang mewartakan limbah minyak diduga mencemari sawah di Blora. Tanaman padi milik warga Dusun Banyubang, Desa Banguan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora terancam mati. Tanaman itu diduga tercemar limbah minyak mentah dari lokasi penambangan sumur tua peninggalan zaman Belanda berjarak 1 km sebelah selatan kampung. Perkiraan lahan yang terkena dampak seluas 12 hektar, milik 20-an petani. Menurut penuturan seorang petani Dusun Banyubang di kejadian tersebut, tanaman padi miliknya yang baru berusia 1 bulan kemungkinan tidak bisa diselamatkan. Hamparan sawah hijau seketika berubah, batang tanaman tampak berwarna kehitam-hitaman terkena limbah minyak. Selang beberapa hari, tanah persawahan keras mengering. Limbah minyak tak hanya merusak tanaman padi, tetapi juga mengancam tanaman jagung, kacang, cabai, dan merembas masuk mencemari air sumur. Akibatnya bau seperti gas terasa menyengat dari dalam sumur. Detik.com Selasa 26 September 2017 lalu juga memberitakan bekas sumur minyak yang berada di Dukuh Nglencong, Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Blora, semburkan air mencapai sekira 20 meter dari permukaan tanah menjulang ke atas. Kejadian itu menarik sejumlah warga penasaran. Mereka berdatangan untuk melihat kondisi tersebut. Di sekitar lokasi dipasang garis dilarang melintas yang berjarak sekitar 100 meter dari titik semburan. Semburan tak hanya ke arah atas saja, namun juga menyembur ke arah samping. Akibatnya pepohonan yang di sekitar lokasi basah. Selain itu, tekanan air yang tinggi membuat semacam hujan buatan terjadi di sekitar lokasi. Beberapa petugas berseragam PT Pertamina masih memadati lokasi. Kendaraan operasional dari pihak Pertamina masih berlalu lalang keluar masuk lokasi sambil membawa sejumlah peralatan. Warga setempat yang sempat mendekati lokasi mengaku kondisi cairan yang menyembur warnanya cenderung keruh,
berasa asin, dan berbau seperti gas. Warga pun khawatir jika cairan tersebut berbahaya. Dari jarak 100 meter saja masih tercium aroma seperti gas. Kalau yang belum terbiasa, pasti merasa pusing, ujar warga setempat. Sesuai persaksian warga, tidak hanya satu titik saja yang terjadi semburan cairan. Setidaknya ada 3 titik yang terdapat semburan gas. 2 titik sumur menyemburkan cairan, 1 titik menyemburkan asap semacam gas. Semburan pertama air bercampur gas itu kali pertama diketahui Kamis 21 September 2017 sore. Sebelum melihat semburan, warga setempat sempat mendengarkan suara gemuruh yang kemudian disusul suara ledakan dari lokasi titik semburan tersebut. Sementara itu, Selasa 6 Oktober 2020 lalu, tribunjateng.com memberitakan sumur minyak bekas zaman Belanda di Blora semburkan air campur gas. Aktivitas semburan air bercampur gas di bekas sumur minyak di Desa Plosorejo, Kecamatan Kunduran, Blora, Jawa Tengah, mengalami peningkatan akhir-akhir ini. Diduga sumur itu sudah ada sejak zaman kolonial. Sempat ada kubangan semacam danau dengan panjang dan lebar sekitar 20 meter. Itu semula adalah sumur pengeboran minyak. Sumur itu sudah ada sejak lama. Tidak diketahui pasti kapan sumur itu ada dan kubangan itu mulai muncul. Sumur itu sejak zaman Belanda. Taunya sudah begitu berboran zaman Belanda, ujar warga Selasa 6/10/2020. Meningkatnya aktivitas semburan ditandai dengan bertambahnya volume air yang ada di kubangan. Dimungkinkan keberadaan semburan itu terdapat kandungan gas. Hal itu bisa dibuktikan saat pagi hari bau gas di sekitar lokasi begitu menyengat. Pagi kalau tidak ada angin, biasanya gas belerangnya pekat. Kalau sudah ada sinar matahari, biasanya hilang baunya, ujar warga. Tidak ada korban jiwa akibat menghirup bau dari titik semburan. Hanya saja, ketika ada burung yang melintas atau berada di sekitar lokasi semburan ada yang mati, diduga karena pekatnya bau gas. Lanjut dari media Detik Jateng, Sabtu 16 April 2022, memberitakan tak beroperasi sejak 2015, sumur tua di Blora tiba keluarkan minyak. Yakni sumur minyak tua KDD10 di lapangan Kedinding, Desa Ngeraho, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, mengeluarkan minyak bercampur air secara alami. Padahal sumur tua itu telah berhenti beroperasi. Meski tanpa ditimba atau disedot, minyak tersebut keluar dari mulut sumur dan menuju 2 bak penampungan yang hampir penuh. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan minyak bercampur air tersebut akan mengalir ke sawah yang berdekatan dengan bak penampungan minyak. Menurut penuturan warga, kisaran tahun 2006 sampai tahun 2015, sumur tersebut dikerjasamakan dengan kelompok penambang setempat. Terakhir, pengelolaan sumur tua itu dikelola BUMD PT Blora Patra Energi pada tahun 2006 sampai 2015. Setelah habis masa kontrak pengelolaannya, sumur tersebut secara otomatis kembali kepada Pertamina EP, mengingat lapangan Kedinding merupakan wilayah kerja pertambangan WKP Pertamina EP Field Cepu. Diketahui pernah kondisi sumur tersebut penuh cairan dari dalam sumur meluber, namun tidak sampai terjadi semburan. Menurut penuturan warga lain, rekomendasi pengelolaan sumur tua KDD10 dari Bupati Blora sudah keluar. Selanjutnya naik ke Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat rekomendasi. Ada 13 titik yang diajukan untuk dikelola bersama BUMD Blora, termasuk titik sumur KDD10 yang baru-baru mengeluarkan minyak secara alami. Disebutkan pula BUMD sebagai pemegang izin dan hak lola, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua. Sementara paguyuban nanti sebagai mitra dalam operasi pengelolaan sumur minyak tua. Media Antara tanggal 14 Februari 2025 juga pernah memberitakan sumur tua di Blora semburkan minyak bercampur gas. Waktu itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Blora, Jawa Tengah bersama tim gabungan menangani sumur minyak tua di Desa Ngeraho, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora yang menyemburkan air bercampur minyak dan gas bumi. Menurut penjelasan tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Blora, Agung Triyono, sumur tua di Dukuh Kedinding, Desa Ngeraho itu diketahui menyemburkan air bercampur minyak dan gas pada Kamis 13 Februari 2025 sekitar pukul 07 waktu Indonesia Barat berjarak 10 meter dari sumur milik Pertamina
PT KSO Field atau Caluk 1. Semburan minyak dan gas tersebut pertama kali diketahui warga setempat yang hendak mencari rumput ke sawah. Dalam perjalanannya, mencium bau gas yang menyengat dengan jarak dari lokasi kejadian sekitar 20 meteran. Bekas sumur minyak eroid di lahan perhutani tersebut, kata Agung, warga melihat sumur itu mengalami overflowing atau mengalir hingga menyemburkan air bercampur minyak dan gas setinggi 9 meteran. Warga juga melihat tanah di samping bekas sumur tua merekah dan terdapat minyak bercampur air yang mengalir, ujarnya. Mendapat laporan tersebut, kata Agung, pihaknya bersama tim gabungan menuju lokasi untuk penanganan lebih lanjut. Pada tahun 2024, sumur minyak tersebut pernah mengalami kasus serupa, bahkan pernah dilakukan pengeboran di sebelah lokasi kejadian dengan jarak 10 meter pada tahun 2010 oleh PT KSO Field dengan sebutan Caluk 1 di bawah Pertamina. Hingga 14 Februari 2025, air masih mengalir bercampur minyak dan gas ke Sungai Unyah Dukuh Kedinding dan Sungai Gelandangan hingga Desa Wado, Kedung Tuban, Blora. Semburan air dan minyak tersebut berhenti dan berpindah ke titik sumur tua lainnya. Pemirsa, faktanya pengelolaan sumur tua di Blora memang menghasilkan seperti ramai diberitakan di banyak media. Saat ini saja, Pertamina EP Cepu mengelola 260 titik sumur tua di Blora yang mampu menghasilkan 206 barel minyak mentah perharinya. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat di 2025 mencapai 215 barel perharinya. Sebanyak 260 titik sumur tua dimaksud antara lain 190 titik berada di Ledok, Kecamatan Sambong, dan 70 titik berada di Semanggi, Kecamatan Jepon, menurut Direktur Utama Blora Patra Energi atau BBE, Giri Nurbaskoro. Jumlah produksi terus meningkat setiap tahun dengan harga minyak mentah sesuai ICP. ICP adalah Indonesian Crude Oil Price atau harga jual minyak mentah di Indonesia. Sumur minyak tua yang dikelola turut melibatkan masyarakat tersebut, ongkos angkat dan naik yang diserahkan ke Pertamina sebesar Rp5.200 per liter. 260 sumur, tahun 2024 kemarin per hari 206 barel per day. Dibanding tahun sebelumnya, ada kenaikan produksi. Target di 2025 yaitu 215 barel per day. Sebanyak 260 titik sumur tua dimaksud antara lain 190 titik berada di Ledok, Kecamatan Sambong, dan 70 titik berada di Semanggi, Kecamatan Jepon. Selain dari 260 titik sumur tua, juga terdapat sumur tua lain yang belum dikelola, yaitu sekitar 50 sumur yang masih terkendala. Ya, ada kabar segar memang. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 14 tahun 2025, di mana diperkirakan akan ada peningkatan ekonomi warga di sekitar sumur minyak tua di Blora. Memang harapan itu iya. Penyerapan tenaga kerja iya. Peningkatan pendapatan asli daerah juga iya. Pertanyaannya, semudah itukah untuk mengelola sumur minyak tua? Dan jangan lupa bahwa mengelola sumur tua itu bukan barang mainan. Faktor keselamatan harus benar-benar diperhatikan. Salah satu pelaku dan yang akhir-akhir ini terlibat langsung di mengelola sumur minyak tua di wilayah Semanggi, Kusnanto, menyatakan bahwa untuk mengelola atau menambang minyak di sumur tua ternyata banyak kendalanya. Kalau melihat skema pengelolaannya, ruwet om. Tandasnya ketika dihubungi Selasa 12/8/2025 lalu. Dikemukakan untuk mengelola atau menambang minyak di sumur tua, dipastikan sulit di masalah biaya untuk peralatan, seperti pembelian rig, genset, sling, pipa, ada timba, dan sejumlah peralatan lainnya. Belum lagi demikian Kusnanto, di samping pembelian alat-alat itu, ada pengeluaran biaya lain seperti untuk bayar tenaga yang menemukan sumur, ada persentase buat yang ngaku menemukan sumur. Belum lang yang lain-lain lah, ruwet, tandas Kusnanto. Ditanya, untuk potensi sumur minyak tua di Semanggi, dijelaskan total diperkirakan ada 72 sumur, dan yang aktif 12. Sejumlah sumur lainnya sudah direaktivasi namun gagal, dan diperkirakan masih ada 10 yang belum tersentuh. Demikian pemirsa, ulas berita kali ini semoga bermanfaat.
Tetap semangat dan pantang mundur untuk mengelola sumur minyak tua di Blora, karena kesejahteraan sudah di depan mata. Tetapi ingat, faktor keselamatan harus benar-benar diperhatikan. Terima kasih.